Selamat sore teman-teman, kita kembali lagi di channel YouTube-nya Sahabat Pustaka. Saya lagi sama teman-teman, ada Berkam. Lu siapa lu? Ada Nino. Iya. Di samping kanan saya ada Wahyu. Iya, ada Wahyu di samping kanan saya dan teman-teman yang lain. Hari ini kita kembali di dalam sebuah acara yang namanya Dilema. Apa itu dilema? Diskusi perfilman. Hari ini kita mau bahas film Agora. Ya, teman-teman udah pernah nonton semua film Agora. Karena itu sekarang teman-teman kita minta kesediaannya untuk mendiskusikan film ini bersama-sama. Ya. Adapun film Agora ini adalah sebuah film yang sangat menarik untuk kita perbincangkan karena film Agora ini memiliki muatan-muatan yang sangat positif dan juga sangat dramatis, di mana sebuah film yang menceritakan tentang proses pemikiran para filsuf dan juga situasi politik. Bagaimana para filsuf di tengah situasi politik di era kekaisaran Romawi, yang mana itu terjadi di Agora, ya, di Alexandria. Alexandria ini di Mesir. Nah, sementara Agora ini tempatnya para apa itu, Bung Nino? Agora ini? Romawi. Pemerintahan Romawi yang di Mesir. Nah, dari kota ini, film ini akan menceritakan bagaimana sebuah pemikiran itu berbenturan dengan yang namanya politik, pemerintahan Romawi, juga berbenturan dengan agama yang saat itu sedang berkembang dan juga agama-agama yang lain yang ada pada saat itu di Alexandria. Adapun film Agora ini memang bersetting dan berlatar belakang di tahun-tahun sebelum abad keempat, sesudah Masehi, ya, sesudah Kristen itu resmilah menjadi agama di Roma, ya, Mulai menyebar. Dan mulai menyebar bahkan sampai ke Alexandria. Menurut teman-teman nih, coba uraikan ya teman-teman, jelasin gimana sih film Agora ini. Tadi kan saya sudah buka sedikit ya. Apa yang menarik dari film Agora menurut kacamata atau perspektifnya Bung Berkam, Bung Nino maupun Bung Wahyu? Silakan, mungkin siapa yang mau duluan? Kalau dari saya sangat suka tokoh utamanya sih, Hipatia itu. Bagaimana dia teguh dengan pendirian dan keyakinannya, dengan tidak mudah percaya akan hal-hal yang belum bisa dibuktikan. Nah, yang kedua itu saya suka pergolakan politiknya di situ. Bagaimana siasat-siasat yang diterapkan di dalam film itu merubah pemikiran dan peradaban di Alexandria itu sendiri. Kurang lebih dua itu sih yang saya sorot. Yang pertama si tokoh Hipatia, keteguhannya. Ya. Yang kedua itu pergolakan politik. Keteguhan dalam pemikirannya, ya, pemikirannya. Bagaimana dia mempertahankan pemikirannya yang revolusioner, radikal dalam menyingkap atau menggali tentang kebenaran. Waktu itu yang dibahas itu teori tentang bumi itu, ya, bumi itu bulat, ya. Tata surya, ya. Sistem tata surya kita. Nah, berarti tentang keteguhan si Hipatia mempertahankan argumennya tentang pemikirannya terhadap teori tentang tata surya. Yang kedua tentang pergolakan politik, ya. Bagaimana politik di Alexandria yang adalah wilayah kekuasaan Romawi. Kenapa ini? Apa kaitannya pergolakan politik ini dengan film ini? Kenapa itu membuat Bung Berkam menyatakan bahwa ini membuat Bung Berkam sangat tertarik nih? Nah, di dalam film itu kan masyarakat di Alexandria ini penganut politeisme, penganut berbagai jenis dewa. Nah, di satu sisi perkembangan Kristen di Romawi sudah mulai menyebar dan masuk ke Alexandria itu sendiri. Yeah. Nah, yang menariknya adalah cara orang-orang Kristen ini memasuki untuk mempengaruhi orang-orang Alexandria bahwa agama Kristen itu yang paling benar. Yang paling benar. Gimana itu menariknya tuh? Jadi satu pendeta agama Kristen yang diutus ke sana ke Alexandria, si Cyril. Nah, dia itu punya siasat. Salah satunya itu membuat semacam mukjizat berjalan di atas api. Nah, jadi caranya si
Cyril itu untuk meyakinkan orang-orang di Alexandria itu, ya salah satunya itu dengan berjalan di atas api, bahwa dengan percaya kepada keyakinan orang Kristen, mukjizat itu bisa terjadi. Iya, begitu ya. Berarti dia mau niru ini ketika Yesus Kristus itu berjalan di atas air gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dia mau selangkah lebih maju kan, berjalan di atas api gitu. Bisa. Ya, padahal ikan-ikan juga udah biasa kan, tertidur di atas bara kayak gitu, dan mereka biasa aja, nggak bisa protes, ikannya udah mati kan. Gimana? Oke, itu tadi dari Bung Berkam. Kalau dari Bung Nino nih, Ya. ini pandangan seorang filsuf nih, gimana? Ya, film ini sangat menarik untuk saya. Kalau saya sendiri menyoroti di bagian berkembangnya filosofi di sana. Berkembangnya filsafat ya? Iya, filsafat. Yang kebetulan Hipatia itu kan seorang pengajar di salah satu museum di Alexandria atau gimnasium. ya, Gimnasium ya. Sekolah filsafat lah ya. iya, sekolah filsafat, sekolah Platonic School di sini. Salah satu. Di mana di tempat itu Hipatia seorang pengajar yang benar-benar sudah nggak ngurusin masalah agama, masalah politik, Gender. iya nggak ngurusin itu. Selama dia memiliki kapasitas dalam pikirannya, dia akan menjadi sesuatu yang spesial di sini. Dimana dia kan di situ merumuskan atau menggambarkan gimana sih tata surya di situ. Iya. Apakah geosentris atau kan heliosentris? Heliosentris ya. Yang sedang dipikirkannya pada saat itu. Jadi tentang filosofinya, dia memegang teguh tentang hal itu. Dan juga di film itu menurut saya akhirnya relate di saat ini. Apa itu? Korelasinya apa tuh? Korelasinya saat ini menurut saya itu kondisi hampir sama dengan di film itu. Gimana tuh? Dimana para agamawan mengambil alih seolah-olah mereka yang paling benar. Oh, saat ini seperti itu ya, menurut Bung Nino ya. Itu. Jadi ketika ada ilmu pengetahuan, orang-orang agamawan ini selalu ngambil alih, wah ini nggak gini, itu dari kitab dan sebagainya. Iya, memberikan fatwa-fatwa. Ya, bahkan para ilmuwan sendiri dianggap penyihir saat itu. Ya. Jadi film ini sangat menggambarkan kondisi saat ini. Jadi teman-teman perlu untuk melihatnya biar bisa melihat kira-kira apa sih atau jalan keluar seperti apa gitu. Yang bisa diberikan film ini di dalam kondisi yang seperti ini. Begitu. Kondisi dan filosofi. Itu Bung ya, dari Bung tadi tentang bagaimana filsafat itu berkembang di saat itu, dan bagaimana si tokoh Hipatia ini ya hampir sama dengan yang Bung Berkam bilang tadi ya, memiliki keteguhan dan sebagai satu simbol kebebasan berpikir dan juga berpendapat mungkin. Oke. Intinya kita semua sepakat bahwa Hipatia ini ternyata adalah sosok yang bertanggung jawab terhadap bagaimana dia seorang perempuan yang saat itu memang mungkin sangat jarang sekali di era itu seorang perempuan menjadi seorang filsuf, pengajar, dan juga era di mana ketika kekristenan mulai berkembang, yang akhirnya di situ bertabrakan, berbenturan dengan Yahudi, dengan Kristen, dengan agama pagan, dan juga dengan kekaisaran Romawi. Oke, itu tadi uraian dari teman-teman, tanggapan dan juga hasil review film Agora dari Bung Berkam, Bung Nino, dan juga Bung Wahyu, bahwa kita semua sepakat si Hipatia ini, si tokoh utama dalam film ini, dalam film Agora ini adalah seseorang yang memiliki keteguhan, sebuah prinsip yang memang mahal harganya itu, dan bagaimana dia berani dan juga berani mempertanggungjawabkan dengan segenap pemikiran dan kemampuannya untuk mempertahankan argumen dan juga pemikirannya. Betul. Itu adalah sebuah garis besar dari film Agora dalam beberapa jam itu. Dan sekarang nih, karena kita sudah memberikan ulasan masing-masing dari kalian, saya minta pesan moralnya dari film ini. Yang mau disampaikan. Apa pesan moral dari film ini? Bung Wahyu, bisa duluan? Dari saya, dari saya pesan moral yang saya bisa
maka jangan pernah takut. Jangan takut ya. Ya, pertama untuk mencari pengetahuan. Kenapa? Karena kita sekarang bebas, tidak dilarang atau dibatasi seperti ketika kita nonton film itu pada zaman itu kita dibatasi. Sekarang kita punya kemampuan, sudah punya makanya orang bilang kebebasan untuk berpikir, mencari apa yang sudah kita ketahui, maka manfaatkan itu. Mencari pengetahuan yang lebih lanjut. Jangan takut tuh mencari pengetahuan, karena kita sekarang sudah ada di alam yang sangat bebas, sudah berada di sebuah dunia yang sangat bebas. Mungkin justru kenapa saat ini ketika dunia sudah semakin bebas mengakses ilmu pengetahuan, orang malah agak males-malesan gitu. Dari Bung Berka mungkin. Kalau dari saya tadi di film Agora itu kan yang perlu kita yang saya dapat itu berkaitan dengan informasi. Kalau kita dikaitkan dengan era sekarang yang era milenial ini kan, seringkali beredar informasi yang belum kita ketahui kebenarannya. Apakah itu benar-benar sesuai fakta atau hanya yang sering kita sebut hoax. Nah, maka dari itu dari si Patia ini kan dia mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak mudah percaya kepada sebuah informasi yang beredar, tapi kita buktikan dulu kebenarannya. Saya kira dengan nonton film Agora ini teman-teman bisa semakin kritis ya untuk menanggapi segala informasi yang beredar. Saya kira dari segi itu. Lebih kritis terhadap informasi ya, melakukan check and recheck terhadap info, jangan sampai itu hoax, malah kita menjadi agen-agen penyebar hoax. Ya, sangat paten tuh. Silakan Bung Nino. Oke. Moral message-nya. Oke. Kalau dari saya, hal yang paling penting adalah jangan takut untuk berpendapat. Karena Hypatia sangat mencerminkan karakter itu. Ya. Walaupun dia dapat tekanan dari berbagai pihak, dapat serangan, fitnah dan sebagainya, tapi dia tetap kekeh, tetap teguh untuk belajar, untuk mempertahankan pendapatnya, untuk mengeluarkan atau tetap mengajarkan hal-hal yang memang sepatutnya untuk diketahui oleh orang-orang saat itu. Ya. Jadi jangan membatasi diri, jangan membatasi diri karena ada batasan-batasan dari agama tertentu mungkin. Ya. Kita harus gali potensi semaksimal mungkin dan jangan ragu untuk menyebarkannya. Iya. Itu benar, seperti itu. Oke, saya pikir itu adalah moral message yang teman-teman ingin sampaikan dari Bung Wahyu lagi, dari Bung Wahyu tadi. Bung Wahyu menyampaikan kepada kalian supaya don't be afraid, ya. Dalam sebuah upaya pencarian pengetahuan atau kebenaran, jangan pernah takut. Dan karena kalau kita takut, ya kita tidak akan menemukan kebenaran atau pengetahuan. Sementara dari Bung Berkam tadi, jangan mudah percaya. Ini kebalikannya, jangan mudah percaya terhadap suatu informasi. Atas kebenaran tersebut harus dilakukan cross check. Artinya ada nilai-nilai kebenaran, yang nilai-nilai informasi yang harus dicari kebenaran. Kalau dari Bung Dino tadi menyatakan bahwa jangan takut berpendapat, karena itu penting di era sekarang. Saya pikir banyak orang justru takut berpendapat, mungkin karena ada undang-undang ITE ya. Nah, saya pikir kita semua di sini nggak perlu takut selama kita masih memperkatakan kebenaran dan memperkatakan ilmu pengetahuan sesuai dalam koridornya. Oke. Nah, itu adalah pesan moral daripada teman-teman. Saya juga ingin sampaikan pesan moral dari saya bahwa Hypatia ini cewek, perempuan, mengorbankan masa muda perempuan yang mestinya senang-senang digodain cowok-cowok, memanfaatkan kecantikannya untuk menggait para laki-laki di zaman itu, tapi dia tidak memilih itu. Dia justru mengambil kesempatan di masa mudanya untuk menjadi seorang pengajar dan terus belajar dan menyampaikan kebenaran. Itulah seorang filsuf sejati. Dan seharusnya teman-teman SP mencontoh itu, khususnya buat yang perempuan nih, harus lebih berani lagi bahwa perempuan itu tidak ada bedanya dengan laki-laki dalam soal pemikiran. Bedanya cuma soal fisik aja kok. Tidak terbatasi gender. Ya, bedanya cuma soal fisik aja. Dan justru dari film ini semua perempuan harus lebih berani dari Hypatia. Karena sekarang perempuan berpendapat nggak dibunuh. Ya, mungkin di belahan negara lain enggak, tapi mungkin iya, tapi masih ada lah negara-negara yang dalam konflik, tapi Indonesia tidak. Kita juga mau menghimbau lah kepada pemerintah dan kepada
semua yang mempunyai wewenang dan otoritas agar kebebasan berpendapat, kemudahan mengakses informasi ini harus diperluas, harus dilindungi supaya bangsa ini semakin hebat, semakin kuat, semakin cerdas. Karena dari kebebasan berpikir dan berpendapat itulah bangsa kita akan semakin maju. Karena kalau kita ingat di film Agora ini, setelah itu akan masuk ke abad ke-8, ya kan? Setelah itu akan masuk ke abad ke-8, kekaisaran Romawi dan gereja berkuasa dan membatasi pengetahuan, membatasi keilmuan, membatasi orang untuk mengakses kepada pendidikan. Yang akhirnya Eropa bodoh untuk sekian abad lamanya. Itu penting. Dan saat ini saya sangat senang sekali teman-teman bisa hadir di sini untuk memberikan ulasannya terkait film ini. Mudah-mudahan film ini bisa ditonton oleh banyak orang. Mungkin apa yang kita ulas ini jauh dari cukup lengkap, tapi teman-teman kalau mau lebih lengkap silakan nonton film Agora bersama teman-teman yang lain. Nonton bareng akan lebih enak untuk kemudian didiskusikan. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa di channel Sahabat Pustaka pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. I'm not high, no, never will, never gonna move like her, move